Cek cek satu dua tiga. Eh, Selamat sore teman-teman Mas Topo. Kita kembali lagi ke live streaming Kultum, yaitu kita baru kuliah spiritual untuk Mas Topo. Jadi kita di sini kali ini akan live streaming bersama penasihat spiritual kami, yaitu Gus Romzi, penasihat spiritual Total Politik. Jadi kita akan membicarakan bagaimana menyikapi dinamika politik di bulan Ramadan begitu. Bisa teman-teman cek minggu-minggu ini bagaimana cuacanya begitu, bagaimana situasinya, bagaimana uh, hangatnya begitu di bulan Ramadan ini. Ternyata memang tidak mengurangi kehangatan dari iklim atau cuaca politik itu tersendiri meskipun kita sedang di bulan Ramadan. Bang, Mas CPNS diundur dong, tolong dia, Bang. Oh iya, siap-siap. Halo teman-teman, dari mana aja? Ini kita absen dulu. Dari mana aja? Ada dari yang Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kita masuk nih, kita sudah sahkan program ini menjadi Kultum, yaitu kuliah spiritual Mas Topo. Ya, kita selama 30 sampai 40 menit ke depan kita bakal bahas yang mungkin pembahasan itu tidak ada di YouTube gitu, atau mungkin belum begitu. Pamulang Bang, Semarang Bang, Aceh Bang, wah mantap. Rakan nih, Pamulang Bang, Pamulang nih Tangerang ya Mas ya. Ya Tangerang Selatan ya, semoga baik-baik aja. Oh ya, kita juga mengucapkan turut berduka cita bagi teman-teman yang mengalami musibah, yaitu banjir sekitaran Jabodetabek dan mungkin juga daerah-daerah lain. Semoga para keluarga, para teman-teman yang mungkin juga lagi ngungsi begitu diberikan kekuatan begitu, diberikan ketabahan. Semoga Allah atau Tuhan selalu memberikan rahmat begitu bagi teman-teman di sini. Lagi banjir Bang di sini. Oh, turut berduka cita Kak. Mana lagi nih? Surabaya. Surabaya. Oh, nickname-nya Surabaya. Jakarta Bang, Aceh Bang. Oh, lagi banjir di mana? Mas Topo, banjir di mana? Jabodetabek kah? Bentar, saya coba undang juga Gus Romzi begitu. Mana nih Gus Romzi nih? Halo, halo teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke teman-teman, akhirnya kita kedatangan Gus Romzi. Eh, Ya mungkin teman-teman mengenalnya sebagai konten kreator atau apapun itu, tapi top of mind saya, top of mind kami itu konten kreator family man begitu. Family man itu ada di dalam sosok Gus Romzi begitu. Bisa teman-teman cek bagaimana Instagramnya begitu. Pokoknya teman-teman kalau sering melihat konten-konten yang terlalu mengeksploitasi keromantisan dan sebagainya dan teman-teman muak, nah ini ada opsi konten di mana yang tidak mengeksploitasi keromantisan tapi secukupnya dan kita bisa menikmati itu. Oke, Gus Romzi, kita langsung mulai aja Gus Romzi. Ya tadi opening-opening yang cukup panjang begitu Gus Romzi. Tadi sesuai kita udah share ke teman-teman nih Gus Romzi, kalau kita bakal bahas mengenai dinamika begitu, dinamika cuaca politik di bulan Ramadan begitu. Nah, menurut Gus Romzi nih, kita dari pertanyaan yang bodoh-bodoh, bukan bodoh, maaf, yang sekiranya oktavnya kita round 92 dulu lah. 90 dulu lah, baru nanti kita ke 92, baru ke 95 begitu. Bagaimana nih Gus Romzi melihat uh, keseimbangan antara aktivitas politik sama ibadah di bulan Ramadan nih? Bagaimana sih Gus Romzi menjaganya? Monggo Gus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya Waalaikumsalam. audionya ya? Dengar Gus Romzi, clear. Iya nih. Apa namanya? Terdengar sayup-sayup di belakang ada pengajian di
audionya Mas Adil nih. Eh, ya, sebenarnya nggak bisa dibedakan ya antara aktivitas keagamaan dengan aktivitas sosial yang lainnya, karena sebenarnya semua aktivitas kita dalam hidup itu ya sebenarnya em, diatur lah dalam agama, atau artinya semua aktivitas kita itu ya bagian dari aktivitas keagamaan. Makanya tadi kalau pertanyaannya tadi menyeimbangkan antara aktivitas politik dengan aktivitas keagamaan, berarti tidak menganggap aktivitas politik itu bagian daripada aktivitas keagamaannya. Padahal idealnya begitu, karena eh, kalau dalam Islam semua proses yang berkaitan dengan politik, kepemimpinan, dan kemaslahatan orang banyak itu juga bagian daripada agama, atau agama ikut campur dalam urusan-urusan tersebut. Urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak. Artinya idealnya buat kita semuanya dalam melakukan setiap proses aktivitas, terutama aktivitas politik karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, nggak boleh terlepas dari value-value keagamaan yang udah kita pelajari atau kita pahami. Dan value-value keagamaan ini sebenarnya nggak bakalan bertentangan juga di sini dengan value-value universal. Artinya hampir semua value universal yang kita pahami yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak itu pasti tidak bertentangan juga dengan value-value keagamaan yang ada. Jadi saya rasa kembali ke pertanyaannya, setiap aktivitas yang berkaitan dengan orang banyak idealnya memang itu menjadi sebuah aktivitas keagamaan yang diniatkan untuk meningkatkan kebermanfaatan diri gitu. Jadi biar lebih manfaat. Oke, Gus. Jadi aktivitas politik ini di bulan Ramadan ini ibarat mungkin rasa manis dalam gula yang nggak bisa dipisahkan lah ya begitu ya. Nah, Betul. Gus, Betul. ini mungkin orang juga bertanya-tanya, Gus. Kan kita lihat nih banyak demonstrasi, banyak demo di sebelum bulan Ramadan. Nah, sebenarnya di bulan suci ini, Gus, di bulan Ramadan ini boleh nggak sih kita ngelakuin demo, Gus? Boleh nggak sebenarnya? Atau gimana sebenarnya hukumnya tuh gimana, Gus, dalam Islam memandang itu? Ya kalau boleh atau enggak ya boleh-boleh aja. Bahkan ada empat bulan yang itu disebut sebagai apa namanya, Syahrul Hurum ya, bulan-bulan yang dikhususkan dimuliakan dalam Islam. 4 bulan itu dianjurkan kepada umat Islam atau dilarang untuk umat Islam untuk berperang. Nah, salah satu dari 4 bulan itu bukan bulan Ramadan, artinya beberapa perang itu kita tahu dilakukan di bulan Ramadan. Misalnya perang Badar itu bulan Ramadan ya. Artinya eh, apakah di bulan Ramadan ini diminta mahasiswa mengurangi demonstrasi? Ya, saya rasa sih syariat Islam tidak mengatur sampai ke level itu, tapi ada yang berkaitan dengan peperangan. Mungkin kalau misalnya peperangan adalah sebuah aktivitas politik, maka memang ada 4 bulan dalam Islam yang umat Islam saat itu pada masa Nabi dan pada masa sahabat juga sangat meninggalkan aktivitas-aktivitas politik yang berkaitan dengan peperangan di 4 bulan mulia itu. Nah, apa namanya? Tapi kalau kaitannya di bulan Ramadan yang unik, mungkin karena memang nilai ibadah juga berlipat ganda ya pada bulan Ramadan. Banyak juga aktivitas-aktivitas politik, baik itu dalam bentuk peperangan maupun aktivitas politik lainnya ya, pemilihan dan sebagainya yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Dan artinya kalau misalnya tadi ngomongin soal demonstrasi ini boleh nggak dilakukan di bulan Ramadan, ya sah-sah saja selama ya tadi diniatkan untuk mengawal kepentingan orang banyak, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa ya sebagai mantan demonstran juga setiap apa namanya, semangat demonstrasi itu kan biasanya berawal dari kegelisahan kita terhadap kondisi suatu masyarakat, dan kita merasa yang bisa kita lakukan dalam melakukan advokasi untuk masyarakat ini dengan turun di inilah gitu ya, turun ke jalan, artinya itu diniatkan baik juga ya. Saya rasa tetap ada nilai ibadahnya gitu, dan boleh sah-sah saja dilakukan di bulan Ramadan. Meskipun memang di bulan Ramadan kita diminta untuk lebih banyak beribadah, didorong untuk lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang bersifat ritual keagamaan, tapi yang
apa namanya ibadah-ibadah ritual yang dalam bentuk um, sosial dan kepentingan orang banyak, saya rasa sah-sah juga dilakukan itu. Oke, Gus, nih bagus juga nih ada pertanyaan dari masyarakat atau politik atau masyarakat Gus Romsi, kita nggak tahu nih. Gus, mengkritik pemerintah dapat pahala apa enggak sih di bulan Ramadan? Karena kan niatnya ibadah tuh. Ah, gimana Gus Romsi mandang nih? Kritik pemerintah dapat pahala apa enggak? Atau mungkin bisa mengurangi dari ibadah itu sendiri, Gus? Ke kesempurnaan dari kita puasa, Gus? Gimana, Gus? Iya, pertama Allah pasti melihat kepada kepada niat seseorang pada saat melakukan kritik tersebut ya. Kalau diniatkan untuk kebaikan ya pasti ada nilai ibadahnya. Tapi kalau diniatkan untuk misalnya melakukan tindakan yang tidak baik kepada orang lain atau dalam hal ini misalnya kritiknya lebih ke personal. Ini kok malah jadi malinformasi, misalnya malah ngomongin soal isu-isu personal apa namanya seorang individu dalam politik, ya itu juga jadi nggak baik. Artinya selama kritik itu masih dilakukan dalam batasan-batasan yang menggunakan nalar kritis yang logis dan sepenuhnya untuk kepentingan orang banyak, itu sah-sah saja. Tapi kadang-kadang kan kita juga kritiknya jadi malah ke arah personal dan sifatnya membongkar aib-aib personal orang yang itu enggak, it has nothing to do with the leadership issues atau apa gitu ya, tapi lebih ke sifat-sifatnya jadi kayak ngegibahin berjamaah gitu. Nah itu juga jadi nggak bagus. Aku juga apa namanya mencoba menghindari itu. Tapi menurutku sikap kritis dan apa namanya sikap kritis seorang, dalam tanda kutip ya, sikap kritis seorang uh, warga negara terhadap pemerintah tetap harus dimiliki, dan itu bagian dari apa namanya perjuangan menegakkan keadilan yang diajarkan oleh agama juga gitu. Berarti Gus, kalau gitu, misal kita ngekritik pemerintah gitu Gus, kita nggak nyerang personal nih. Mm-mm. Tapi kita mau ngekritik pemerintah di bulan Ramadan, apalagi di pas puasa, tapi kita niatnya buat naikin engagement gitu Gus. Ah itu kan sering tuh biasanya gitu tuh kita bikin konten, kita hantam nih tanda kutip ya, bukan bukan Mm-mm. hantam secara harfiah ya teman-teman. Hantam pemerintah buat naikin engagement, atau misal kita buat konten YouTube bulan masih puasa gini, kita buat naikin apa engagement, naikin interaction tuh gimana tuh Gus? Ya kan komunikasi publik ini kan tujuannya biasanya gini ya, inform atau educate gitu ya. Habis itu to influence sama call to action. Ini kan biasanya kita lebih konten tiga hal inilah ya. Kita mau kasih informasi dan edukasi ke orang, atau kita mau mempengaruhi cara berpikir orang, atau kita mau mengajak orang melakukan sesuatu. Nah, biasanya orang bikin konten-konten kritik kan begitu ya. Whether itu adalah ajakan untuk demonstrasi atau membangun awareness soal kebijakan pemerintah, dan kita harus terus aware dengan kebijakan-kebijakan tersebut dan memastikan kebijakan itu tetap berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dan kesepakatan hukum yang kita sepakati bersama. Intensinya akan sangat beragam gitu, dan kita nggak bisa benar-benar memahami atau mengetahui. Saya rasa kalau pertanyaannya lagi-lagi terkait bagaimana misalnya Allah melihat orang yang membuat konten tersebut, saya rasa Allah tidak melihat ke ini ya. Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat ke sesuatu yang tampak bagi manusia. Allah tuh melihat ke hati kita masing-masing gitu. Apa namanya intensi kita dalam memproduksi konten itu sebenarnya apa, dan dan ya itu dikembalikan kepada individu masing-masing. Tapi setiap upaya untuk apa namanya setiap upaya untuk memastikan semua berjalan dengan baik dan berkaitan dengan maslahat orang banyak, saya rasa itu pasti akan bernilai ibadah. Oke, Gus, izin Gus. Ini apa ku coba reformulasi ulang nih pertanyaannya nih. Ada pertanyaan bagus juga nih dari Mas Topo, masyarakat total politik ataupun masyarakat Gus Romzi nih. Jadi Gus, bagaimana nih Rasulullah dalam berpolitik gitu? Nah, kita kan tahu nih total, kok bukan total politik.
kita tahu bahwa politik itu seringkali dianggap publik ini penuh tipu muslihat begitu Ya, Gus. ya. Itu mungkin bagi sebagian orang itu sebuah keniscayaan gitu. Nah, sebenarnya masih bisa nggak sih kita berpolitik ala Rasulullah di zaman sekarang atau malah makin bikin kita tersingkir gitu dari arus utama gitu Gus Romzi? Atau Gus Romzi punya perspektif lain soal itu Gus? Gimana Gus? Ya, kalau kita mau mengikuti value yang diajarkan oleh Rasul dalam berpolitik ya tentu masih sangat relevan dan masih bisa kita lakukan sampai sekarang. Tapi kalau mempraktikkan secara detail apa yang sikap politik Rasulullah terhadap suatu kejadian tertentu kan belum tentu kejadiannya sama dan bisa kita adaptasi langsung di hari ini ya. Makanya kalau kita ngomongin misalnya ada pertanyaannya adalah bagaimana Rasulullah dalam berpolitik itu ya, maka kita ambil value-nya dulu. Jadi value Rasulullah itu dalam kaitannya dengan politik bagaimana? Saya kasih contoh satu deh misalnya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan Rasulullah ya. Rasulullah itu adalun nas, manusia yang paling adil. Karena setiap perilakunya itu kan diarahkan sama Allah dan banyak sikap politik, kebijakan dan lain-lain juga em, apa namanya langsung diberikan informasinya oleh Jibril gitu. Informasinya A1 langsung dari Allah lah gitu ya. Artinya eh, Rasulullah manusia yang paling adil, tapi yang unik adalah Rasulullah itu manusia yang paling sering mengajak musyawarah, mengajak apa namanya warga sahabat-sahabatnya pada masa itu untuk berdiskusi dan bermusyawarah. Itu menunjukkan bahwa bahkan meskipun otoritas tertinggi dalam agama itu ada di Rasulullah, dalam setiap proses keputusan politik dan kebijaksanaannya, Rasulullah masih mengajak sahabat-sahabatnya untuk bareng-bareng memutuskan. Meskipun kadang-kadang ya ada beberapa pertanyaan Rasulullah yang mungkin dianggap oleh para sahabat itu cenderung retoris. Misalnya Rasulullah memberikan pertanyaan sesuatu dan sahabat akan memberikan jawaban wallahu wa rasuluhu a'lam misalnya. Allah dan Rasulnya lebih tahu kenapa nanya sama kita. Tapi begitu cara salah satu karakter Rasulullah yang mungkin harus kita teladani sekarang ya bahwa meskipun beliau nih Rasulullah ini pegang otoritas kebenaran dalam Islam. Kalau otoritas tertinggi adalah teks Al-Quran dan hadis itu kan ada dua yang berasal dari kalamnya Rasul dan itu adalah otoritas tertinggi. Tapi pada setiap proses keputusan kebijakan dan lain-lain, Rasulullah selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk mengambil keputusan. Ini bentuk salah satu contoh aja ya, contoh value yang diajarkan oleh Rasulullah dan value yang Rasulullah ajarin ini ya harusnya bisa kita ambil pelajaran gitu buat Tapi kita. Artinya, tapi Gus, ya, lanjut lanjut. Gimana Gus? ya artinya dalam sikap politik, value berpolitik dan perilaku berpolitik Rasulullah sangat relevan. Orang Rasulullah itu uswah kok. Rasulullah itu kan teladan. Artinya yang namanya teladan itu ya kita bisa modeling and imitating gitu. Kita bisa mengimitasi dan memodeli. Tapi kalau berkaitan dengan keputusan-keputusan politik, bayangkan saja misalnya kepemimpinan pasca Rasulullah, baik waktu diangkatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, apa namanya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, keempatnya dipilih menggunakan cara yang berbeda. Cara pemilihan kepemimpinannya caranya sangat berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan value yang luar biasa, tapi praktik politiknya sangat mungkin berbeda-beda. Bahkan para sahabat aja menggunakan praktik politik yang berbeda ya, tapi value-nya sama. Dan basis awalnya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak itu menjadi prioritas utamanya gitu. Oke, Gus. Tapi kalau menurut Gus Romzi nih, kan kita sering lihat tadi Gus Romzi udah jelasin kalau misalnya Rasul tuh meskipun punya otoritas tertinggi tapi dia ngajak musyawarah, ngajak ngobrol banyak pihak lah dan sebagainya. Intinya ada keterlibatan begitu dari pihak eksternal selain Rasul. Nah, kalau apa seseorang pemimpin nih punya hak veto gitu, Gus Romzi, dia bisa mau A, B, B. Nah, itu gimana Gus? Apakah itu sesuai dengan value Rasul atau itu menjauhi gitu dari apakah itu bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah itu Gus? Gimana tuh Gus? Ya ada beberapa apa namanya keputusan-keputusan yang mungkin jadi prerogatif seorang pemimpin ya, hak prerogatif yang sah-sah saja diambil. Apalagi dalam kaitannya dengan apa namanya
peraturan policy laws and regulation di Indonesia misalnya kan sudah ada kesepakatan-kesepakatan di kita ya, mana yang boleh diambil, mana yang tidak boleh diambil. Artinya sah-sah saja. Pada beberapa kesempatan Rasulullah juga menggunakan veto, menggunakan hak vetonya untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam pembagian harta rampasan perang misalnya pada suatu peperangan, Rasulullah juga pernah mengambil keputusan yang meskipun beberapa sahabat merasa kok agak kurang cocok ya, misalnya begitu ya. Waktu itu sahabat Ansor dan Muhajirin agak berbeda pendapat terkait itu, tapi Rasulullah juga memveto dan memutuskan bahwa udah keputusan ini udah diambil gitu ya. Artinya selama keputusan-keputusan pemimpin di zaman kita itu masih sesuai dengan undang-undang dan nggak tabrak sana tabrak sini ya, saya rasa masih sah-sah saja. Dan sekali lagi yang perlu kita cermati adalah apakah itu menghantam value atau enggak gitu. Kalau sikap politiknya saya rasa maksudnya perilaku politik ya yang berkaitan dengan keputusan-keputusan itu kan udah ada aturan dan apa namanya dan hukumnya sendiri. Tapi kalau yang berkaitan dengan value ya kita sebisa mungkin tadi seperti yang saya bilang mengikuti value-value yang udah diwariskan oleh Rasul gitu. Oke, Gus. Uh, Tadi Gus Romzi udah jelasin, teman-teman tadi udah bisa simak penjelasan terkait tadi demo di bulan Ramadan boleh atau enggak, kemudian bagaimana value Rasul dalam berpolitik dan sebagainya. Baru-baru ini Gus, kita agak lompat dikit nih, bukan lompat sih, agak lompat jauh sih. Itu kemarin sempat ramai gitu Gus Romzi, beberapa bukan ya 2 hari 3 hari lalu mungkin ya ada uh, yaitu Anies Baswedan sama Ganjar Pranowo itu ngasih ceramah di masjid kampus UGM gitu Gus. Dan itu menuai banyak reaksi dari publik gitu Gus. Ada yang bilang, "Weh, ngomongin politik kok di masjid? Wah, ini kok apa tanda kutip propaganda dan sebagainya." Tapi ada juga yang beranggapan, "Loh, ngomongin politik apa salahnya di masjid, toh nggak ada ini apa nggak ada tendensi apa-apa dan sebagainya, toh ini mencerdaskan publik gitu, dimana di situ juga di kampus gitu." Gimana Gus Lomzi memandang uh, tadi persoalan tadi apa terkait fenomena tadi yang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bisa disebut mantan musuh dari presiden saat ini yang ngomongin politik gitu di masjid Gus? Gimana Gus? Ya, masjid itu sebenarnya ruang publik ya. Ruang publik. Nah, itu tergantung sikap kita terhadap ruang publik itu kayak gimana. Kita mau bikin ini private, yang dedicated untuk ibadah aja, atau ini adalah ruang publik yang sebenarnya bisa untuk mendiskusikan yang lain. Kalau berkaitan dengan syariat sih sebenarnya asal tidak dicampur adukan dengan aktivitas keagamaan yang bersifat ibadah ritual ya, harusnya sih sah-sah saja mau berdiskusi apapun di masjid gitu. Kadang-kadang untuk hal yang sederhana aja, misalnya dua orang teman ngobrol di masjid ya bisa jadi ngomongin bola gitu, ngomongin MU yang nggak menang-menang misalnya gitu ya. Artinya sebagai ruang publik memang potensi masyarakat mendiskusikan banyak hal di masjid itu besar banget. Dan saya rasa sih sah-sah saja mau apapun topik diskusinya. Yang memang harus dihindari adalah penggunaan ruang publik ini, apapun ruang publiknya ya, termasuk masjid dan ruang-ruang publik yang sebenarnya idealnya mungkin dijauhkan misalnya dari benturan polarisasi politik itu, untuk ya kalaupun mau ada diskusi maka dilakukan dengan cara-cara yang baik dan jangan sampai kemudian membuat suasana jadi gaduh dan tidak menyenangkan. Orang kan misalnya banyak ke masjid untuk ibadah gitu ya. Yang mau ibadah ya silakan ibadah. Nah, kalau dalam proses ibadahnya kemudian ada diskusi-diskusi yang mungkin tidak nyaman gitu ya didengar sama beberapa orang, kan itu juga jadi masalah sendiri. Tapi saya rasa sih saya belum mendengar ya secara langsung detail diskusinya seperti apa. Tapi saya rasa semua diskusi-diskusi yang dilakukan di masjid itu asal diniatkan untuk mendiskusikan kebaikan-kebaikan sih sah-sah saja lah, gak ada masalah. Orang Tapi juga kenapa ya orang Gus ya? nikah di masjid ya. Iya betul. Tapi kenapa seolah-olah membicarakan politik di masjid atau
khotib atau khutbah itu membicarakan politik tuh seolah menjadi hal tabu ya di kita ya Gus ya. Kenapa tuh Gus? Nah, kalau Kenapa orang misalnya jadi kayak masuk takut kalau gitu? masuk ke khutbah Jumat misalnya gitu ya, karena itu bagian dari apa namanya? Bagian dari rukun pelaksanaan sholat Jumat. Nah, itu jadi apa namanya? Diskusinya ada di domain berbeda nih dengan menjadikan ruangan masjid sebagai sebuah ruang publik yang mungkin boleh siapa saja ngobrol dan diskusi di sana gitu. Makanya tadi saya menekankan kan kalau misalnya ini bukan bagian dari ritual keagamaan yang spesifik mungkin misalnya bukan masuk ke khutbah Idul Fitri atau khutbah Jumat gitu, tapi kalau hanya ceramah-ceramah keagamaan, saya rasa memang apa namanya topiknya bisa beragam dan boleh sah-sah saja misalnya mendiskusikan isu-isu politik. Tapi memang kalau berkaitan dengan politik praktis yang bersifat politik elektoral ya, yang berkaitan dengan kepentingan satu dua kelompok yang berbeda, saya rasa mendiskusikannya di masjid malah jadi kayak apa namanya, jadi nggak menarik. Khawatirnya ya tadi masyarakat jadi malah kebingungan gitu. Kita kasih contoh begini aja deh kalau boleh mengambil analogi ya. Eh, Kalau ada suatu kaum yang sudah lebih banyak menggunakan mazhab Syafi'i di suatu kelompok, nggak boleh tiba-tiba yang datang pakai mazhab baru kemudian mendakwahkan itu di ruang publik gitu kan. Karena itu akan membangun friksi. Atau buat contoh lain adalah kalau pemerintah sudah memutuskan untuk misalnya Ramadan tanggal 1, beberapa ulama-ulama yang misalnya ternyata melihat hilal dan ternyata eh, dari tanggal sebelumnya sudah masuk ke bulan Ramadan, itu kan tidak boleh mensyiarkan itu. Dia kan harus menjaga untuk dirinya sendiri saja. Karena pemerintah udah ambil keputusan for the sake of inilah ya, unity ya, persatuan umat gitu. Eh, Ya itu yang kita khawatirkan kalau dibawa ke ranah elektoral, ya tadi masyarakat umat yang lagi ada di masjid dan ada di ruang-ruang publik tadi jadi kayak galau kebingungan. Tapi ini ya maksudnya ini ada teksnya dalam Al-Qur'an dan dan harusnya jadi pelajaran buat kita semua nih mumpung bulan Ramadan juga. Eh Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu dilu huwa aqrabul taqwa. Jadi em, kepada orang-orang yang mungkin kita benci, kepada orang-orang yang mungkin kita nih kesel sama dia, kita tuh tetap nggak boleh bersikap tidak adil sama mereka gitu. Kita tetap harus harus menunjukkan sikap yang adil, terutama dalam kaitannya dengan sikap kita sebagai sesama manusia ataupun sikap kita dalam kaitannya dengan misalnya kita oke lah kita oposisi politik dengan pemerintahan hari ini gitu ya, atau kita oposisi terhadap kelompok oposisi misalnya gitu ya. Sikap kita harus tetap adil gitu meskipun kita tidak menyukai. Kepada orang yang kita benci aja kita harus tetap adil, apalagi belum tentu kita benci kan, mungkin kita hanya punya beda sudut pandang politik aja, maka sikap-sikap kita juga harus adil gitu. Oke Gus. Berarti memang ya sesuai tadi yang dikatakan Gus Romzi pun ya kita juga kalau terhadap oposisi dan pengkritik juga jangan rezim jangan represif gitu ya Gus ya. Apalagi di bulan Ya Ramadan nih ya betul. di luar bulan Ramadan saja tidak boleh apalagi di bulan Ramadan kan gitu Gus. Iya iya iya. Oke. Uh, Itu berlaku sebaliknya juga ya, artinya eh, oh, ah, ah, ya. friksi friksi politik ini kadang-kadang bikin kita jadi benci sama orang yang bahkan orangnya aja kita nggak kenal gitu ya. Yang penting sikapnya tetap adil, jangan sampai misalnya anggota DPR cuma mau reses ke tempat yang dia terpilih di situ aja, di dapil dia aja misalnya gitu ya, dia nggak peduli sama daerah pemilihan yang masuk ke dapil dia tapi nggak milih dia gitu kan. Kadang-kadang ada beberapa yang begitu ya, misalnya kebijakan pemerintah kebijakan apa namanya, dia sebagai seorang bupati karena kecamatan ini milih dia bantuinnya kecamatan ini aja gitu, kecamatan yang dia kesel karena dia nggak dipilih sama masyarakatnya dia tinggalin. Nah itu nggak boleh juga. Oke. Oke Gus, kita masih ada waktu juga, kita tunggu teman-teman silahkan yang mau bertanya ke Gus Romzi bisa melalui kolom chat yang ada di sini ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, bukan mohon maaf, ini ada sound back sound pengajian, jadi semakin menyemarakkan kita untuk melakukan kultum begitu.
Oke, Gus, kalau sembari kita tunggu nih, dari aku mau tanya gitu, Gus. Jadi, hmm, ada nggak sih, Gus, yang sebenarnya tadi ya, aku coba kembali lagi ke value Rasul gitu. Eh, ada nggak sih menurut Gus Romzi yang value dari Rasul tuh yang sebenarnya penting banget, mungkin satu atau dua tapi penting banget, tapi sayang banget di Indonesia itu nggak ada yang melakukan itu, atau mungkin Gus Romzi tahu ada orang yang melakukan itu, cuman orangnya misal udah fairway gitu, atau misal udah ya udah wafat gitu, atau gimana Gus? Gus Romzi ada perspektif nggak soal itu? Ada nggak pengen yang Gus Romzi harusnya nih para politikus kita atau orang-orang yang main politik atau orang-orang yang berkecimpung di politik, baik yang generasi tua atau yang muda tuh harusnya punya value ini nih, tapi sayang kok sekarang nggak ada. Nah, itu ada nggak Gus dari Gus Romzi? Iya, untuk tidak terlalu terdengar normatif dan naif ya, saya gimana cara menjelaskannya ya. Tapi sebenarnya lebih ke moral gitu. Eh, tapi nih kalau didiskusikan di total politik ya akan terdengar sangat normatif dan naif ya. Kayak ini orang semua orang tahu, eh, tapi saya rasa semua semua aktivitas politik itu harus menggunakan standar moral yang baik gitu, yang karena kita sadar ini berkaitan sama sama kebutuhan orang banyak, sama aktivitas yang mungkin setiap hal yang dilakukan ini akan berkaitan sama nasib banyak orang. Harusnya memang standar moralnya jadi harus jauh lebih tinggi gitu daripada sebelumnya. Jadi saya melihat dalam politik yang terjadi di hari ini banyak banget lah yang udah berlebihan melampaui batasan-batasan moral. Misalnya terutama dalamnya tadi ya kaitannya sama misalnya kita kan nggak boleh ngomong bohong soal orang ya. Tapi pada beberapa kejadian kan kita tahu banget ada fabricated news misalnya disinformasi atau hoax gitu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, dan kita tahu betul sebenarnya cerita itu juga kebenarannya belum bisa dipastikan gitu, itu masih desas-desus yang idealnya umat nggak perlu mendiskusikan itu, tapi ya pada akhirnya kita terjebak dalam mendiskusikan itu satu hal ya yang berkaitan dengan apa namanya moralitas, termasuk di dalamnya adalah moral penguasa atau orang-orang yang berada dalam pemegang keputusan dan kebijakan. Kayaknya nih bulan ini jadi bulan paling banyak kita kepikiran soal korupsi ya, berturut-turut dari mulai kasus apa namanya Pertamina sampai kepada kasus ASDP dan seterusnya gitu ya. Kayaknya banyak banget gitu case-case yang berkaitan sama moral dan seterusnya. Jadi mungkin value-value seperti itu yang saya rasa kok batasan moralnya jadi kayak semakin semakin dilampaui sama banyak orang gitu. Jadi kayak em, kebaikan-kebaikan ya dicitrakan di ruang publik, tapi pada saat proses eksekusinya banyak banget yang nggak apa namanya ya nggak berpegang teguh pada pada nilai-nilai kebaikan yang seharusnya gitu. Mungkin mungkin itu ya, ini ya sekali lagi ya pasti kedengaran normatif, tapi ya agama adalah eh, satu set set standar moral gitu ya yang harusnya kita kita pegang bersama gitu. Oke, Gus, nih ada pertanyaan nih bagus nih dari masyarakat Gus Romzi nih. Eh, Mas Aji Wibawa, MS Aji Wibawa, pandangan Gus terhadap jabatan politis seperti menteri yang diisi oleh orang yang bukan bidangnya atau tidak kompeten. Setahu saya dalam Islam kita harus menempatkan seseorang pada tempatnya. Ah, itu gimana Gus dari masyarakat Gus Romzi ini Gus? Iya betul. Oh, ini ada yang ikut nih. Ah, iya nih Mas Haji nih. Mana Mas Haji nih? Wah, Iya. malah hilang. Ya udah, udah. Lanjut Gus, lanjut Gus. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Betul, itu dilanjutkan dengan ini ya. Kalimatnya adalah fantazirus sa'ah. Apabila suatu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu momen kehancurannya gitu. Kita dalam agama Islam, dalam tradisi kita, kita memahami betul itu gitu. Jadi kompetensi itu menjadi satu ukuran inilah meritokrasi paling utama gitu ya. Sebelum kemudian melihat kepada um, kepada akhlak, mungkin adabnya, kebijaksanaannya dan seterusnya.
Tapi biasanya standar awalnya adalah kita lihat kompetensinya dulu, dia kompeten apa enggak. Nah, problemnya adalah mengukur kompetensi tadi yang kita nggak punya alat ukurnya. Kita nggak punya alat ukur kompetensi apakah orang itu layak atau tidak layak menempati satu posisi tertentu. Karena beberapa posisi misalnya dalam pemerintahan itu nggak cuma berkaitan sama kemampuan background kemampuan misalnya yang linear gitu ya, bisa jadi itu berkaitan dengan kemampuan-kemampuan lain yang berkaitan dengan manajemen dan sebagainya. eh Sebagai contoh misalnya gini ya, menteri menteri kesehatan yang bukan orang kesehatan, kita kan pasti di awal juga agak agak kaget dan kayaknya nggak bisa menerima juga secara langsung ya, kok menteri kesehatan bukan orang kesehatan sih, dan ini kayak kayak salah gitu. Tapi kalau ada penjelasan lebih lanjut, kebutuhannya lebih kepada kebutuhan manajemen dan administrasi mungkin ya, yaitu beyond kebutuhan ekspertis dia dalam bidang kesehatan, kan itu jadi diskusi yang lain. Artinya intinya Islam punya punya standar memang soal kompetensi itu. Tinggal gimana implementasinya dalam dalam apa namanya dalam keputusan keputusan yang tadi sifatnya prerogatif ya. Eh, Mudah-mudahan sih tidak keluar dari nilai-nilai itu. Tapi coba Mas siapa tadi, Mas Fauzan ya, kasih pendapat Mas, gimana Mas? Mas Aji, Oh Mas Gus. Aji ya, Mas Aji. Oh ya, Eh, gimana Mas Aji? ya itu. Karena memang sudah sangat jauh dari tahun-tahun sebelum tahun sekarang juga, setiap momen-momen politik itu selalu ada politik timbal balik ya mungkin ya Gus ya. Yang saya baca politik di Indonesia tuh banyak sekali politik timbal balik yang memang sebenarnya tidak perlulah kita memasukkan seseorang pada tempat yang tidak tepat gitu. Tapi ada hal menarik yang ingin saya diskusikan Gus. Ini saya pernah baca buku Menuju Masyarakat Madani. Ya, Jadi ya. masyarakat kan bisa jadi cerminan dari pemerintah, pemerintah cerminan dari masyarakat gitu. Sedangkan masyarakat kita yang mungkin hari ini banyak sekali yang menengah ke bawah, ya, dan memang kita itu bingung, kita tuh dilema antara kita mau beradab dulu atau mau sejahtera dulu. Nah itu menjadi dua hal yang berbeda gitu Gus. Soalnya saya profesinya sebagai guru honorer sekarang, melihat siswa itu untuk yang mohon maaf ekonominya menengah ke bawah itu, ya mereka tuh berpikirnya seperti dilemanya gitu. Antara kita mau beradab dulu atau mau sejahtera dulu gitu Gus. Terima kasih. Paten Betul tuh betul Gus, Mas gimana Aji, Gus? betul. Iya ya. Saya juga pendidik Mas Aji, saya juga guru honorer sampai sekarang. Em, Apa namanya? Kadang-kadang dalam melakukan upgrading atau peningkatan kualitas siswa pasti kita ada di dilema itu ya. Kita mau fokus pada peningkatan kapasitas dia dulu atau mau meningkatkan kualitas karakter dan ya, misalnya membangun pemahaman soal integritas dan sebagainya agar suatu hari pada saat terlibat dalam dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan orang banyak dia bisa mengambil sikap itu. Makanya saya pernah bikin postingan gini Mas Haji, apa namanya orang yang dianggap keren di Indonesia ini kalau menempati jabatan tertentu ya. Kalau politik itu adalah eh, berkaitan dengan kepemimpinan dan memilih pemimpin, sebenarnya orang yang ada di dunia pendidikan adalah orang yang menyiapkan pemimpin-pemimpin itu gitu. Ini ada efek dominonya, emang harus ya tadi harus sangat berimbang antara fokus pada peningkatan kompetensi, tapi jangan sampai kita membuat orang-orang yang pintar dalam kaitannya sama kemampuan kognitifnya, tapi ternyata nggak punya social empathy, nggak punya integritas, dia nggak punya kepekaan-kepekaan yang berkaitan dengan sensitivitas sosial lah kalau sekarang ya orang menyebutnya istilahnya gitu. Hal-hal yang emang juga harus diajarkan di ruang-ruang kelas. Terima kasih nih Mas Aji pertanyaannya, dan dan ini ya tetap semangat lah menjadi guru honorer. Oke, Saya terima Siap kasih Gus. Mas Aji.
Mas Aji akan Terus, Siap. segera melakukan PPG, pendidikan profesi guru, dan mendapatkan tunjangan profesi guru karena katanya paten. dalam 2 tahun ini semua guru honorer akan di apa namanya di melakukan proses upgrading ya karena bisa online sekarang. Semangat Mas Aji, terima Amin, kasih. Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Mas. Ya, makasih Mas Haji. Oke, nah kita ah, oke Gus, ini kita lepas sematkan komentar dulu sebentar Gus. Ini sebentar ya teman-teman, kita nih satu orang nge-handle semua nih sebentar, kita lepas dulu. Oke. Oke teman-teman, Ini kita di aku juga agak error nih karena kolom komentar nggak bergerak dan eh oke. Iya nggak tadi apa tapi nggak apa nggak apa. Yang penting nggak apa-apa. Oke Gus, kita di menit-menit akhir nih Gus, menit-menit kritis. Kebetulan Semarang juga akan berkumandang nih adzan nih. Kajian oke. mulai semakin kencang karena mendekati krisis pangan yang akan segera teratasi oleh buka bersama begitu. Gus Ramzi, ada pesan-pesan kebijaksanaan bagi masyarakat total politik dan masyarakat Gus Romzi nih untuk menyikapi berbagai dinamika politik, korupsi yang makin gencar, yang makin dibongkar di bulan Ramadan. Pinter memang, ini waktunya sangat sangat membuat masyarakat ini kalau buka puasa tuh udah makin emosi gitu Gus, karena tertahan di waktu pagi dan siang gitu Gus, dan sore gitu. Nah, gimana Gus pesan-pesan kebijaksanaan buat teman-teman masyarakat total politik dan masyarakat Gus Romzi? Monggo Gus. Ya, apa ya pesannya ya? Ya, ini kalau kata kalau kata khotib Jumat itu usikum wa iya ya bitaqwallah gitu. Saya memberikan nasihat tapi sebenarnya saya juga sedang menasehati diri sendiri gitu. Em, Pertama adalah peningkatan kualitas takwa karena takwa ini berkaitan dengan banyak hal dan semua yang berkaitan dengan upaya-upaya ya semua upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hajat hidup orang banyak itu adalah upaya-upaya juga untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita gitu. Jangan sampai kesalehan kita dalam dalam beragama hanya ada di level saleh sosial saleh ritualnya aja, tapi kesalehan sosialnya jadi kurang. Nah, itu yang terjadi di dalam politik hari ini. Indonesia ini masyarakatnya yang consider religion itu very important. Hampir semua politisi kita juga mencitrakan diri sebagai seorang yang sangat spiritualis dan agamis, tapi when it comes to ini ya korupsi dan sebagainya kok angkanya masih tinggi banget gitu. Jangan-jangan ekspresi beragama kita ini masih disebatas di ritual-ritual keagamaan aja, belum sampai kepada yang tadi saya sebut sebagai kesalehan sosial yang mungkin berkaitan dengan sensitivitas sosial, kemudian apa namanya kesadaran yang penuh untuk terus menjaga integritas dan juga memahami bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil itu juga berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan nilai-nilai ajaran agama gitu, nggak cuma sekedar ritual-ritual keagamaan aja. Sekali lagi agama Islam ini nggak cuma sebatas syariah dan akidah aja, tapi ini juga berkaitan dengan apa yang disebut sebagai at-taqafah wal hadharah, berkaitan dengan peradaban dan kebudayaan juga. Jadi setiap langkah-langkah politik dan sebagainya hendaknya juga uh, tetap menggunakan basis-basis pendidikan keagamaan yang berkaitan dengan kebijaksanaan, keadilan, kemudian moderat dan tidak itu ya, tidak merugikan orang lain. Gitu kira-kira Mas Jawe, terima kasih banyak. Ternyata live dari Oke. Semarang Uh, backgroundnya. Terima kasih Gus Romzi. Terima kasih untuk masyarakat total politik dan masyarakat Gus Romzi. Ini backsound sudah mulai menandakan kita harus mengakhiri live ini. Ya, Terima kasih. Kita akan berikan kesempatan nanti buat teman-teman yang lain untuk live Instagram interaktif di kesempatan berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Romzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih Mas. teman-teman. Yo. Siap. Yo.